increasing our team. Lalu ada kelenjar prostat di sini, lalu ada kelenjar vesicula seminalis, testis, dan juga epididymis yang di dalam sini. Untuk organ eksternalnya ada penis dan juga skrotum. Untuk penisnya ini dan skrotum itu yang kulit yang melindungi dimensi. Organ genitalia pria yang pertama yaitu vas deferens. Vas deferens merupakan saluran berotot panjang yang membentang dari epididymis ke rongga panggul di belakang kandung kemih. Vas deferens ini memiliki panjang sekitar 45 cm. Fungsi dari saluran ini yaitu untuk menyalurkan sperma dari testis ke uretra. Ya. Kelenjar pulvo-uretral juga disebut dengan kelenjar Cowper. Kelenjar ini berbentuk kecil bulat yang terletak di pangkal penis. Kelenjar ini memiliki fungsi untuk memproduksi cairan jernih dan kental yang disebut dengan cairan Cowper. Selanjutnya ada uretra. Uretra adalah organ reproduksi yang berfungsi untuk mengalirkan urin untuk keluar dari tubuh. Pada laki-laki, uretra juga berfungsi sebagai tempat saluran keluar dari sperma. Namun pada wanita, uretra hanya eksklusif untuk mengeluarkan cairan urin saja. Umumnya ukuran uretra pada wanita jauh lebih pendek jika dibandingkan dengan ukuran uretra pada laki-laki. Letak uretra pada phantom di sini yaitu ditunjukkan oleh yang ini. Selanjutnya adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah organ reproduksi yang terletak di bawah kandung kemih. Kelenjar ini menghasilkan cairan yang menyuplai nutrisi untuk spermatozoa dan juga membentuk sebagian besar cairan semen. Prostat juga berperan dalam mengontrol aliran urin dan juga ejakulasi. Pada phantom ini, prostat ditunjukkan oleh bagian ini. Kemudian ada kelenjar vesicula seminalis. Kelenjar vesicula seminalis adalah sepasang organ yang terletak di belakang kandung kemih. Kelenjar ini menghasilkan cairan seminal yang kaya akan fruktosa sehingga dapat memberikan energi untuk spermatozoa. Cairan dari vesicula seminalis juga berfungsi pada volume dan komposisi dari cairan semen. Kemudian terdapat testis. Testis merupakan organ reproduksi yang berfungsi untuk memproduksi hormon testosteron dan cairan sperma. Testis terletak di dalam skrotum dan memiliki struktur kompleks yang berfungsi untuk proses spermatogenesis. Pada phantom ini, testis ditunjukkan oleh bagian berikut. Selanjutnya terdapat epididymis. Epididymis adalah saluran yang terletak di belakang testis. Epididymis berfungsi untuk menyimpan dan mematangkan sperma yang telah diproduksi oleh testis. Proses pematangan ini sangat penting agar sperma dapat berfungsi dengan baik pada saat proses ejakulasi. Pada phantom ini, epididymis ditunjukkan oleh bagian berikut. Organ genitalia eksternal pada pria terbagi menjadi
yang berfungsi sebagai alat senggama dan juga saluran untuk pembuangan sperma dan juga air seni. Penis ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu akar. Ini merupakan bagian yang menempel pada dinding perut. Kemudian yang kedua ada badan, dan yang ketiga ada glans penis yang berada pada ujung penis dan berbentuk seperti kerucut. Badan penis ini dibentuk dari 3 massa jaringan erektil silindris, yaitu 2 korpus cavernosum dan juga 1 korpus spermiosum yang mengelilingi uretra. Nah, jika rongga tersebut berisi darah akibat rangsangan saraf parasimpatik, maka penis menjadi lebih besar, kaku, dan juga tegak atau mengalami ereksi. Pada bentuk ini dapat dilihat pada bagian penis ini merupakan bagian akar, kemudian ini badan penisnya, dan juga pada ujung ini merupakan gland penis. Yang kedua yaitu skrotum. Skrotum ini merupakan kantung kulit yang menggantung di bawah penis yang tersusun dari kulit, fascia, dan juga otot polos yang membungkus dan menopang testis di luar tubuh. Skrotum juga bertindak sebagai sistem pengontrol suhu untuk testis. Nah, skrotum ini memiliki kemampuan untuk berkontraksi oleh otot kremaster pada dinding skrotum akan mengendur atau mengencang, dan otot dartos yaitu lapisan serabut dalam fascia dasar yang berkontraksi untuk membentuk urutan pada kulit skrotal sebagai respon terhadap udara dingin. Nah, skrotum dapat dilihat pada pattern ini pada bagian ini. Selanjutnya ada spermatogenesis. Spermatogenesis ini merupakan proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Spermatogenesis ini berasal dari 2 kata, yaitu spermato yang berarti benih dan juga genesis yang berarti pembelahan. Sel sperma diproduksi pada bagian tubulus seminiferus di dalam testis. Di dalam dinding tubulus ini terdapat banyak sel yang tersebar secara acak yang disebut sebagai sel Sertoli. Sel ini berfungsi untuk memberikan makanan untuk sel sperma yang belum matang. Nah, ketika sel sperma ini telah matang, maka spermatogenium akan memperbanyak diri dengan cara mitosis dan meiosis atau pembelahan sel. Berikut ini merupakan gambar untuk proses pembelahan atau spermatogenesis. Kemudian yang selanjutnya yaitu hormon yang terdapat pada organ genitalia pada pria. Yang pertama yaitu hormon testosteron. Hormon ini diproduksi oleh sel-sel Leydig yang terdapat pada testis. Hormon ini berfungsi untuk memicu perkembangan organ reproduksi pria saat pubertas, merangsang produksi sperma, dan mempengaruhi libido dan perilaku seksual serta yang lain-lain. Yang kedua yaitu hormon gonadotropin. Hormon ini diproduksi oleh sel kelenjar pituitari. Hormon yang diproduksi lebih banyak saat anak laki-laki memasuki masa pubertas. Kemudian terdapat juga hormon FSH dan LH yang memicu testis agar memproduksi testosteron. Yang ketiga yaitu gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Hormon ini diproduksi oleh hipotalamus dan dilepaskan dalam sirkulasi portal hipofisis. Hormon ini merangsang kelenjar hipofisis untuk melepaskan LH dan FSH. Kemudian yang selanjutnya yaitu gangguan pada sistem reproduksi pada pria. Yang pertama yaitu terdapat ejakulasi dini. Kondisi ini di mana pria mengalami ejakulasi lebih cepat dari yang diinginkan, seringkali sebelum penetrasi atau segera setelahnya. Biasanya ejakulasi dini disebabkan oleh faktor psikologis seperti stres dan kecemasan. Kemudian yang selanjutnya yaitu disfungsi ereksi. Kondisi ini di mana ketidakmampuan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk berhubungan seksual. Penyebabnya bisa meliputi masalah kesehatan seperti penyakit jantung, diabetes, serta faktor psikologis yang lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu terdapat infeksi menular seksual atau IMS. Infeksi ini termasuk penyakit seperti gonore, sifilis, dan herpes genital yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi dan menyebabkan komplikasi serius jika tidak diobati. Biasanya sifilis itu terjadi di sini, bagian sini, bagian pinggir-pinggir daripada penis. Kemudian atau kalau gonore itu biasanya muncul nanah di bagian sini. Selanjutnya ada balanitis. Balanitis adalah peradangan pada kepala penis
prostatitis. Prostatitis adalah peradangan pada kelenjar prostat yang dapat menyebabkan nyeri dan kesulitan saat buang air kecil. Prostatitis dapat bersifat akut atau kronis. Lalu ada hipogonadisme. Hipogonadisme adalah kondisi tubuh yang tidak dapat memproduksi cukup hormon testosteron sehingga dapat menurunkan libido dan mengganggu kesuburan serta organ reproduksi. Selanjutnya ada varikokel. Varikokel adalah pembengkakan dalam vena pada skrotum yang dapat mengganggu aliran darah serta mempengaruhi kualitas sperma sehingga mengganggu masa kesuburan. Lalu yang selanjutnya ada kanker prostat. Kanker prostat itu biasa terjadi pada pria terutama di atas umur 50 tahun. Gejalanya adalah sulit buang air kecil, terdapat rasa sakit, dan terdapat darah dalam urin. Hal yang terakhir adalah epididymitis dan orsitis. Epididymitis adalah peradangan pada epididymis dan orsitis adalah peradangan pada testis. Keduanya dapat menyebabkan rasa nyeri atau sakit pada saat buang air kecil. Dan yang kelenjar bulbulatar. Kelenjar organ yang berfungsi dalam menyalurkan dan juga memproduksi hormon atau GnRH. Hormon ini diproduksi oleh hipotalamus. Yang pertama yaitu penis, merupakan alat kelamin pria